Gimana jadinya kalau kalian dikurung di dalam kuburan selama 7 hari bareng mayat seorang rentenir? Nah, ini adalah perjanjian gila yang diambil seorang pemuda yang lagi putus asa. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal kupas tuntas kisah tentang keserakahan, hukuman dari Tuhan, dan sebuah pesan dari alam baka yang mengubah segalanya. Coba deh kalian bayangin, gelap, pengap, baru aja ditutup tanah. Tiba-tiba, bukannya hening, malah ada suara gaib yang menggema nanyain pertanyaan itu. Dan dari sinilah, detik pertama dari 7 hari yang kayak neraka itu dimulai buat seorang pemuda. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih pemuda miskin ini nekat banget? Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar gimana dia bisa sampai terjebak dalam perjanjian maut ini. Kita juga bakal lihat siksaan apa yang menunggu di alam kubur dan pesan terakhir yang jadi kunci dari semuanya. Yuk, kita mulai. Oke, malam pertama. Di tengah sunyinya kuburan, seorang pemuda bernama Tarjo sengaja membiarkan dirinya dikunci di dalam makam Juragan Jaim. Dia pikir, ya paling cuma ditemenin mayat. Tapi dia salah besar guys. Ada sesuatu yang lain menunggunya di dalam gelap. Anehnya, suara itu bukan suara Juragan Jaim. Suara itu terasa lebih kuno, lebih berkuasa, dan penuh penghakiman. Suara itulah yang menyebut kapak baru miliknya sebagai harta haram. Dan seketika, kapak yang tadinya dianggap berkah mendadak jadi kayak kutukan. Gak lama kemudian, ada suara rintihan yang bikin merinding. Nah, kali ini, Tarjo kenal suaranya. Itu suara Juragan Jaim. Dari seberang kematian, Jaim menjerit-jerit soal siksaan tanpa henti yang dia terima. Buat Tarjo, malam pertama ini rasanya udah kayak di neraka beneran. Oke, pertanyaan terbesarnya, kenapa sih ada orang yang sampai nekat begini? Apa yang bikin dia mau ngelakuin hal segila ini? Nah, buat jawab itu kita harus mundur sedikit. Kita lihat dulu kehidupan Tarjo sebelum perjanjian gila ini terjadi. Jadi, kenalin, ini Tarjo. Dia itu penebang kayu miskin yang hidupnya ya gitu-gitu aja. Tiap hari dia kerja keras pakai kapak tumpul yang udah nggak efektif. Impiannya tuh simpel banget loh, cuma pengen punya kapak baru, tapi ya itu, buat dia hal sesimpel itu udah kayak mimpi di siang bolong. Nah, pas lagi putus-putusnya asa, datanglah tawaran yang gila banget. Coba lihat perbandingannya. Mimpi Tarjo yang cuma sebuah kapak dibandingin sama janji kekayaan dari Juragan Jaim, truk, rumah gede, plus semua utang keluarganya lunas. Ini sih bukan nawarin lagi ya, ini udah kayak godaan setan. Dan ya udah, Tarjo setuju sama perjanjian aneh ini. Imbalannya buat nemenin Jaim 7 hari di kuburan, utang ibunya lunas, dan kapak impiannya langsung ada di tangannya. Buat dia, mungkin ini satu-satunya tiket buat keluar dari kemiskinan. Oke, sekarang kita udah ngerti kan kenapa Tarjo ada di sana. Tapi buat paham siksaan yang dia denger itu, kita mesti kenalan dulu sama Juragan Jaim ini. Siapa sih dia sebenarnya? Jadi gini, Juragan Jaim itu bukan cuma orang kaya biasa. Dia itu lintah darat. Hartanya bukan hasil kerja keras yang halal, tapi dari bunga pinjaman yang nyekek leher orang-orang kayak ibunya Tarjo. Bisa dibilang setiap keping uangnya itu ada air mata orang lain. Saking jahatnya dia, pas meninggal tuh hampir nggak ada yang benar-benar sedih. Bahkan keluarganya sendiri males-malesan ngurusin jenazahnya. Ini menunjukin kalau semua orang, termasuk keluarganya sendiri, sadar betul kalau hartanya itu bukan dari jalan yang benar. Oke, yuk kita balik lagi ke suasana gelap di liang lahat. Karena disitulah, di tengah semua rintihan Jaim, Tarjo jadi saksi langsung dari akibat perbuatan seorang rentenir. Hukuman yang diterima Jaim ini benar-benar cerminan hidupnya banget loh. Uang yang dia puja-puja selama hidup, sekarang malah jadi alat buat nyiksa dia. Harta yang dulu jadi simbol kekuasaan, sekarang jadi rantai yang ngebelenggu dia. Keadilan Tuhan yang, wah ngeri banget sih. Tapi di tengah-tengah siksaannya itu, Juragan Jaim ternyata punya satu permintaan terakhir. Sebuah pesan putus asa yang dia titipin ke satu-satunya orang yang bisa dengerin dia, Tarjo. Dan disinilah ironi terbesarnya guys. Jaim memohon supaya keluarganya mau nyedekahin semua hartanya. Orang yang seumur hidupnya ngejar-ngejar duit, mati-matian ngumpulin harta, sekarang baru sadar kalau satu-satunya cara buat dapat keringanan siksa, ya cuma dengan ngelepasin itu semua. Dengar pesan itu, Tarjo langsung gemeteran. Udah, dia nggak tahan lagi. Perjanjian 7 hari, batal seketika. Dia lari dari makam itu, bukan lagi takut sama anak buah Jaim, tapi jauh lebih takut sama murka Tuhan. Cuma 1 malam di liang lahat itu, cukup buat mengubah hidupnya selamanya. Dan ya, Tarjo bener-bener berubah total.
Dia sampeinin pesan Jaim, dia tolak semua janji kekayaan itu, terus dia sujud minta ampun. Dia akhirnya milih buat balik lagi ke hidupnya yang sederhana, karena sekarang dia sadar kalau kekayaan sejati itu bukan soal harta, tapi soal berkah dari Yang Maha Kuasa. Kisah Tarjo dan Juragan Jaim ini akhirnya bikin kita mikir soal satu pertanyaan penting kan? Sebenarnya apa sih kekayaan sejati itu buat kita? Apa tumpukan harta yang pasti bakal kita tinggalin? Atau kedamaian hati yang bakal kita bawa sampai kapanpun?